Selamat malam semua, selamat pagi. Apa kabar? Halo, semangat pagi. Selamat pagi, malam. Wah, luar Pak. biasa. Yes, 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 yes. Ya, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Baik, Sudah sehat? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Iya, saya belum update. Kemarin belum sempat ini. Kemarin kok kena musibah kebakaran, teman-teman aman semua kan ya? Pak, suara Hari Pak Alan ini ada kebakaran lagi, Pak. Oh, kebakaran lagi. Di mana, Ya, Bu? ya hari ini ada lagi di Dunmun. Oh, wah. Iya, semoga aman-aman ya, Bu. Iya, Pak. Amin. Amin. itu. Ya, thank you buat teman-teman yang hari ini boleh hari ini hadir, bisa di reminder juga timnya yang lain supaya bisa ikutan, supaya kita bisa ngecas lagi, lalu belajar bersama, kita juga ambil sebuah pertumbuhan bersama, ya. Kita bareng-bareng hari ini kita sharing bareng, ya. Mungkin hari ini nanti akan dibantu sama Pak Willy untuk memberikan materi buat kita bisa punya charging point, ya, untuk bisa ngobrol bareng. Nah, sebelum itu saya buat teman-teman juga ya jangan lupa untuk reminder tim-timnya yang lain supaya bisa ikutan biar nggak ketinggalan. Oke? Nah saya akan buka dulu hari ini dengan doa. Teman-teman nanti bisa ngikutin ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Saat malam ya Bapa, Putra Kudus, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang boleh Kau berikan terhadap hidup kami. Semoga Kau sendiri yang boleh turun atas kami untuk kami boleh membuka semua keajaiban kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pada hari ini kami mau belajar dari kami untuk melakukan yang terbaik dan Kau sendiri boleh bimbing kami untuk bisa melakukan yang terbaik Tuhan kehendak-Mu dan Kau sendiri kami supaya dalam hidup kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang bicara dan Engkau sendiri. Oke, yes. Ini kita akan ngobrol bareng buat teman-teman biar kita bisa belajar bersama. Semoga kita bisa dapat sebuah opportunity yang luar biasa. Nah, sebelumnya mau tanya dulu deh buat teman-teman yang hari ini sudah gabung, ada 20 something ya, bisa reminder temannya juga. Mau tanya dulu dong, di sini sudah adakah yang baru bergabung di bulan November kemarin? Ada yang baru bergabung di bulan November kemarin? Boleh dong share kolom chat saya, Pak. Nah, ada? Saya baru lihat ada beberapa nama-nama baru kayak Kak Azain. Nah, ini baru lihat nih namanya. Terus apa lagi nih? Ada lagi kah yang baru saya juga ini? Nah, ada lagi buat teman-teman yang baru bergabung di bulan November ya atau baru bergabung hari ini. Nah, siapa nih yang baru bergabung? Ada Suzy ini. Ini Suzy ini ya, artis Korea ya. Baru lihat namanya. Kemudian siapa lagi nih? Nah, yes. Adakah yang baru bergabung di bulan November ini? Kak Adelin. Oke. Siap, siap, siap. Kak Adelin dari kota mana? Jogja. Nah, Pak Azain juga dari kota mana? Boleh tanya dong. Dari Jogja. Wah, siap. Oke. Ya, salam kenal semuanya ya buat teman-teman yang baru bergabung di Ciputamers Club, welcome home ya bersama dengan kami di Ciputamers Club Royal Crowns Team. Semoga harapannya buat teman-teman semua bisa dapat sebuah kesempatan bertumbuh bersama dengan Ciputamers Club dan tentu saja juga disupport oleh Ciputra dari Royal Crowns Team ya. Semoga hari ini kita bisa belajar bersama dan dapat sebuah kesempatan bersama. Nah, sebelum mulai mau tanya dulu biar semakin semangat nih. Siapa yang 1 minggu kemarin sudah closing minimal 1? Wah, ngerjain PR tiap minggu belum? Nah, ya. Siapa nih yang seminggu kemarin closing minimal 1? Ada. Boleh share di kolom chat dong. Yes. Oke, ada lagi siapa nih yang sudah minimal closing 1 seminggu kemarin? Tim kita. Oke, ada siapa? Saya lihat Bu Nike. Siapa lagi?
Ya, Bu Trisna. Oke, keren. Pak Wira. Wah, luar biasa. Siapa lagi? Siapa lagi? Seminggu kemarin. Oke, yes. Saya tahu yang banyak ini harusnya ya. Kemarin tutup bulan pasti banyak yang closing. Masih ragu-ragu. Nanti bisa ditanyain lagi sembari tunggu teman-teman yang akan join ya pada malam hari ini. Dan harapannya hari ini kita sama-sama bisa dapat sebuah pembelajaran positif, sama-sama bisa belajar bersama ya. Dan hari ini memang kita secara rutin buat sesi bersama dengan Royal Council Team DEC supaya teman-teman juga bisa terbantu setiap hari Senin untuk bisa diskusi, konsultasi dan sharing-sharing ya dan dapat ilmu juga. Oke Bu Susi ya, pada malam hari ini kita akan belajar bersama, semoga bisa bermanfaat juga, dibantu oleh hari ini akan yang membawa dari Pak Willy selaku trainer tim development dari Ciputra Entrepreneurship Academy dari Jakarta, yang hari ini ya kita sama-sama coba belajar sesuatu yang menarik ya, bahwa ternyata hari ini kalau kita lihat semua orang sukses itu punya polanya teman-teman, ada patternnya. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa melakukan pattern tersebut dan bagaimana teman-teman bisa menemukan pattern tersebut di Ciputra Ampas Club ya. Nah, sebenarnya kalau mau sukses itu mudah, teman-teman. Tahu pola suksesnya, kita lakukan secara konsisten dan disiplin. Oke? Nah, untuk tanpa berlama-lama, untuk sesi pada malam hari ini, nanti di belakang juga ada sesi tanya jawab. Ya, kita akan beri applause virtual ya untuk Pak Willy. Selamat malam, Pak Willy. Oke, selamat malam, Pak Alan. Semangat pagi. Selamat malam, Bapak Ibu. Semangat Ya, pagi. selamat malam, Selamat Pak malam. Willy. Semangat pagi Pak Willy. Selamat pagi. Bu Trisna semangatnya masih luar biasa nih. Ayo, masa Bu Trisna doang nih yang masih ada semangat Mantap. malam-malam? Ya. Selamat Yes, malam, Pak luar biasa. Willy. Apa Halo Bu kabar? Susi. Oke, terima kasih buat Pak Ya. Alan dan teman-teman. Hari ini spesial mungkin saya berkesempatan bisa ngisi sesi training khusus buat tim RC. Ini mungkin di semua wilayah ya tepatnya. Ya, di mana hari ini kita mau sama-sama sharing dan belajar Bapak Ibu bahwa tadi Pak Alan sampaikan bahwa orang sukses itu punya pola. Ya, orang gagal juga punya pola. Nah, bagaimana sih kita menemukan pola sukses itu di dalam bisnis CC ini? Ya, di mana kita tahu Bapak Ibu bahwa hari ini adalah awal ya awal di bulan baru ya plus di penghujung tahun 2025. Ya, kalau kita lihat tanpa kita sadari bahwa 2025 ini satu tahun ini sudah berjalan begitu cepat. Setuju nggak Bapak Ibu? Kayaknya waktu itu cepat banget berjalannya. Ya, baru kemarin kita mau ada tahun baru, ini sudah mau tahun baru lagi. Ya, tepatnya ya tinggal satu bulan lagi. Nah, waktu ini terus berjalan, waktu ini terasa begitu cepat, Bapak Ibu. Sedangkan banyak mungkin mimpi-mimpi kita ini yang di tahun 2025 ini nyaris belum tercapai. Artinya harus kita capai di tahun ini. Nah, karena penghujung di tahun 2025 ini adalah salah satu final sprint yang harus kita lakukan Bapak Ibu di tahun ini tepatnya untuk apa? Untuk kita ngejar apa sih yang menjadi targetnya Bapak Ibu, apa sih yang menjadi mimpinya Bapak Ibu di tahun ini. Nah, saya mau sharing sebentar Bapak Ibu sebelum kita mulai training malam hari ini. Apa sih satu goals atau satu target yang pengen Bapak Ibu kejar di satu bulan terakhir ini? Boleh gunakan fitur chat atau boleh komen langsung ya. Apapun itu silakan Bapak Ibu ya di penghujung tahun ini, di tahun 2025, apa sih target yang lagi Bapak Ibu kejar sampai di akhir tahun 2025? Oke, silakan Bapak Ibu ya. Apa targetnya? Mau gunakan fitur chat boleh, mau langsung interaksi juga boleh. Ya. Ayo, apa targetnya Bapak Ibu di penghujung tahun 2025 yang pingin sekali Bapak Ibu kejar? Ya, ini harus tercapai pokoknya tahun ini. Ada? Boleh, silakan ayo Bapak Ibu. Saya tunggu. Capai goal. Bu Trisna pengen capai goal. Ya. Bu Maria pengen naik posisi silver. Oke, apalagi Bapak Ibu? Target yang harus dikejar nih ya di penghujung tahun 2025 sebelum tahun 2026, targetnya ini harus sudah bisa tercapai. Apalagi ada Bu Trisna capai goal, Bu Mariam naik posisi silver, ya mau closing 3, mau apa silakan. Yang penting Bapak Ibu tahu apa yang mau dikejar di akhir penghujung tahun ini. Ada? Halo? Kalau Ini closing notifikasi, 10. Pak.
Wah, closing 10. Mantap, Bu Susi. Silakan ya, Bu. Ya, mumpung awal bulan Gas, nih. Bu. Ya, Gas, berarti Bu. tinggal di maintain per hari closing berapa atau setiap minggu harus closing berapa. Pak Zazuli mau closing 5. Oke. Ada lagi? Ya, Pak Saiful Erin, mau capai posisi gold. Oke. Ya, jadi kita sepakat bahwa tahun ini di penghujung tahun 2025 kita pengen sama-sama kejar apa yang menjadi targetnya Bapak Ibu. Yang seperti saya bilang karena ini sudah masuk di penghujung berarti kita harus melakukan namanya final sprint. Ya, apa yang ketinggalan yang sudah kita lalui ya waktu tidak bisa diputar balik Bapak Ibu. Artinya yang bisa kita lakukan adalah melakukan sebuah effort lebih. Oleh karena itu malam ini kita mau sama-sama belajar ya sebenarnya apa sih step by step yang harus kita lakukan atau apa sih yang harus kita miliki. Ya, tadi Pak Alan sampaikan bahwa sukses itu butuh pattern, Bapak Ibu. Ya, sukses itu butuh namanya suatu proses. Ya, di mana proses itu ya kita butuh langkah-langkah step by step yang kita lakukan. Kalau langkah-langkah yang kita lakukan ya ini sudah di penghujung-penghujung, tapi Bapak Ibu pingin ya apa yang menjadi target Bapak Ibu itu bisa tercapai, maka Bapak Ibu tadi saya bilang lakukan yang namanya final sprint. Ya, lakukan percepatan di mana di bulan ini Bapak Ibu bisa lakukan sesuatu yang beda yang sebelumnya mungkin tidak pernah dilakukan. Ya, kenapa? Karena perjalanan kita ketika kita mau sukses itu ada sebuah proses, ya ada suatu tujuan, ya atau tingkat keberhasilan yang dimana kita sebenarnya harus bisa mengembangkan diri Bapak Ibu. Ya, dan ini kita lakukan ya sebuah effort yang luar biasa yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, ini salah satu hal yang mau tidak mau ketika Bapak Ibu punya target, ketika Bapak Ibu punya mimpi, dan Bapak Ibu mau mimpi itu tercapai, ya maka mimpi itu harus dikejar. Ya, tadi Pak Alam bilang bahwa sukses itu punya namanya pola, pattern. Ya, pattern itu suatu pola yang dimana orang sukses itu sudah ada polanya, Bapak Ibu. Ya, orang gagal itu juga ada polanya. Tinggal Bapak Ibu menentukan pola mana yang mau diikuti. Orang yang sukses kah atau orang yang gagal kah? Ya, jadi setiap kesuksesan itu sudah ada polanya Bapak Ibu, di mana kita sebenarnya tinggal amati, tiru, dan modifikasi yang bisa kita lakukan sesuai dengan yang bisa kita kerjakan. Ya, kenapa? Karena pola-pola orang yang telah berhasil ini biasanya sudah dilakukan, ya, sudah dikerjakan, ya, tinggal kita amati apa sih yang dilakukan sehingga dia bisa berhasil. Ya, kira-kira, ya, menurut Bapak Ibu, ya, pola apa aja sih ketika pengen berhasil di CC yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Apa aja Bapak Ibu? Pola-pola apa aja yang harus kita lakukan? Pola apa ya? Ya, kita harus temukan nih, ya, kalau kita mau sukses di CC, polanya tuh seperti apa? Jadi kalau misalnya kayak Bu Susi nih sering jarang jalan bareng sama Bu Trisna. Nah, Bu Susi itu bisa perhatikan, amati apa sih yang sebenarnya Bu Trisna lakukan. Karena yang Bu Trisna lakukan itu biasanya sudah berpola. Ya, tinggal kita lihat apa sih yang dilakukan sama leader kita. Nah, itu yang dibilang pattern atau pola yang kita lakukan ketika kita mau sukses di CC. Ya, ingat Bapak Ibu bahwa sukses itu ada polanya, gagal itu ada polanya. Tinggal kita mau mengikuti yang mana. Ya, kira-kira kalau Bapak Ibu mau ikut yang mana? Yang sukses atau yang gagal? Sukses dong. Sukses atau gagal? Sukses. Sukses ya. Nah, makanya kita akan lihat Bapak Ibu apa sih yang harus kita lakukan ya. Dimana kalau kita klasifikasi ya sebenarnya pola sukses di KK itu ada 3 step. Step yang pertama adalah ketika Bapak Ibu baru bergabung, baru mau memulai, ya kita maka harus lakukan yang namanya share, refer, atau ngundang orang. Ya ini adalah step yang pertama kali itu harus kita lakukan ketika kita menjalankan bisnis di KK. Ya, jadi ini buat Bapak Ibu yang baru memulai atau ketika Bapak Ibu sudah bergabung tapi baru mau mulai. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan gimana kita bisa nge-share tentang CEC, bagaimana kita belajar tentang mengundang, bagaimana kita share ya apa sih program CEC ke calon member kita. Ya, setelah kita sudah bisa share, refer, atau undang orang, maka step yang kedua, Bapak Ibu harus bangun namanya sebuah tim. Ya, kenapa? Karena di bisnis Ciputra Finance Club ini kita tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita sifatnya kerja tim, kita gotong royong.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa share orang, sorry, mengundang orang, mengajak orang, sehingga orang itu bergabung, ketika Bapak Ibu sudah punya tim, maka saatnya Bapak Ibu bentuk timnya Bapak Ibu. Ya, bangun timnya. Ya, bangun timnya Bapak Ibu naik satu step, yaitu kita belajar tentang apa sih tugas-tugas menjadi seorang leader. Kenapa? Karena ketika nanti tim Bapak Ibu sudah terbentuk, Bapak Ibu punya tim yang sudah cukup besar, maka kita harus punya kemampuan yang berikutnya, yaitu adalah bagaimana kita memimpin dan memanage sebuah tim. Ya, jadi 3 step ini yang harus kita lakukan step by step, ya, yang kita lakukan ya langkah demi langkah untuk bisa sama-sama sukses di CEC. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih, apa sih kunci kesuksesan Pak Alan, step by stepnya apa? Ya, contoh nih, ya hal yang dulu pertama kali mungkin Pak Alan lakukan ketika pertama kali join, pastikan ngajak orang, ngundang orang, cerita tentang CEC, sehingga ketika Pak Alan sudah menemukan nih, ya timnya sudah eh, closing nih, ya maka tugas Pak Alan yang berikutnya tadi, ya membentuk timnya Pak Alan, ya cari leader-leader baru, bentuk leader-leader baru, sehingga kita bisa ngelit tim kita dan memanage tim kita. Ya, jadi 3 step ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Tinggal Bapak Ibu saat ini posisinya di mana. Ya, kalau kita orang yang baru mau mulai atau ketika Bapak Ibu sudah bergabung tapi baru mau start, maka lakukan step yang pertama. Ya, kita belajar untuk undang, belajar untuk share apa itu CEC, ya bagaimana kita bisa closingin orang. Ya, itu satu step pembelajaran yang kita pelajari. Step berikutnya, ketika Bapak Ibu sudah punya member, maka belajarlah untuk bisa bangun tim. Ya, ketika sudah bangun tim, timnya sudah cukup besar, maka belajarlah ya bagaimana kita melit suatu tim dan manage suatu tim. Ya, jadi step by stepnya itu sudah ada. Nah, ada istilahnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya namanya target, Bapak Ibu punya namanya goals, ya. Tapi target itu selalu bertentangan atau berlawanan dengan namanya action. Ya, jadi rumusnya kalau Bapak Ibu punya target yang besar, maka actionnya juga harus lebih besar. Ya, targetnya 100% pengen dicapai, maka actionnya nggak bisa 100%. Harus 200%. Ya, kenapa? Karena target face action itu nantinya akan menjadi result atau hasil. Ya, jadi nggak ada suatu pencapaian, tidak ada suatu kesuksesan yang tiba-tiba datang tanpa ada suatu proses. Artinya apa? Ada suatu proses dari sebuah action atau tindakan yang Bapak Ibu lakukan, ya sehingga ada resultnya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu mau capai posisi silver, tapi actionnya sama seperti posisi saat ini, yaitu posisi bronze atau startup, maka target silver itu sulit kita capai. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau capai posisi silver, maka actionnya kita tuh harus seperti orang yang sudah posisi gold. Ya, kenapa? Karena ketika Bapak Ibu mau capai posisi lebih tinggi, maka actionnya tuh harus lebih besar. Ya, jadi nggak bisa actionnya tuh sama seperti yang saat ini Bapak Ibu lakukan. Tadi yang biasanya closing setiap bulan 3, ya bulan ini mau naik nih, closing 5. Ya, maka effortnya itu nggak bisa sama. Effortnya itu harus ditambah. Ya, kenapa? Karena target itu ya harus lebih kecil dibandingin action yang kita lakukan atau effort yang kita lakukan. Ya, jadi tidak ada target yang lebih besar tapi actionnya sama, atau actionnya kecil, maka resultnya itu sesuai dengan targetnya Bapak Ibu. Maka betul harus kita sesuaikan Bapak Ibu ketika punya target, ya maka targetnya itu harus lebih besar. Sorry, actionnya itu harus lebih besar. Oke? Ya, jadi kalau misalnya tadi Bu Trisna targetnya apa? Gold. Maka ketika targetnya gold, ya Bu Trisna actionnya tuh nggak boleh seperti posisi sekarang. Ya silver kah, posisi bronze kah, atau apalagi posisi startup. Ya kenapa? Karena goldnya nggak mungkin tercapai. Kalau Bu Trisna mau capai posisi gold, maka actionnya atau effortnya itu harus setara ya dengan orang-orang yang sudah mencapai posisi gold. Ya, kenapa? Karena target itu harus lebih kecil ya dibandingin effort yang sudah kita keluarkan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang masih ingat apa sih sebenarnya daily activity atau pola yang harus kita lakukan? Ada yang masih ingat apa aja Bapak Ibu? Ini sering kali di-share mungkin, atau mungkin sudah sering di-share juga sama leadernya. Kira-kira activity apa aja, daily activity aja, apa aja yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Mengundang. Apa Bu Trisna? Mengundang. Mengundang berapa Bu? Mengundang setiap harinya? 10. 10. Banyak. Ada lagi? Oke, satu mengundang. Apa Mencatat lagi? siapa-siapa aja yang mau diundang. Mencatat dulu siapa-siapa aja yang mau diundang.
Oke, buat Bang Nama, apa lagi? Ayo, apa aja Bapak Ibu daily activity yang harus kita lakukan ada 5. Belajar tentang produk lebih 1 jam. Oke, upgrade kapasitas diri atau belajar. Oke, 2 lagi. Marketing plan. Apa Bu? Marketing plan-nya dipelajari. Oke, itu masuk ya, berarti upgrade skill. Selain itu, tadi mengundang buat Bang Nama, upgrade skill, apalagi? Konsultasi, Pak. Konsultasi. Oke, satu lagi. Ayo, satu lagi ada yang ingat? Pull up. Follow up. Ya. Jadi apa aja sih sebenarnya aktivitas daily activity yang sebenarnya harus kita lakukan Bapak Ibu? Seperti yang tadi saya bilang bahwa orang sukses itu ada polanya. Nah, pola inilah yang kita lakukan. Daily activity ini dibuat bukan sekedar kita rumuskan, tapi ini berdasarkan sebuah apa aja sih sebenarnya activity yang dilakukan orang-orang yang sudah berhasil di program Ciputa PNS Club ini. Apa aja sih yang harus dilakukan? Standarnya itu seperti apa? Makanya kita mau menetapkan bahwa daily activity ini menjadi sangat penting. Ya, kenapa? Karena ini pola yang sudah dilakukan sama orang-orang yang sudah berhasil. Nah, seperti Pak Alan sampaikan, tadi kalau mau sukses sebenarnya simpel. Ya, tinggal ikuti polanya, Bapak Ibu tiru, ya, modifikasi sesuai dengan kemampuan kita, maka kita bisa mengikuti orang-orang yang sudah sukses. Ya, polanya apa aja tadi? Ya, activity-nya apa aja? Ya, yang pertama, ya kita rutin koordinasi sama upline dan leader, Bapak Ibu. Ya, ada yang tahu nggak kenapa sih penting kita lakukan namanya koordinasi dengan upline dan leader? Ini sempat saya share juga di beberapa kelas. Ya, kenapa sih kita penting banget lakukan namanya koordinasi dengan upline dan leader? Ada yang tahu Bapak Ibu? Supaya ada masukan-masukan, Pak. Oke, ada masukan. Ada lagi mungkin? Jadi kita harus tahu dulu nih, kenapa daily activity ini penting banget kita lakukan. Jadi setiap daily activity itu sebenarnya ada alasannya, ada reasonnya. Ya, kenapa tadi kita setiap hari kenapa Pak harus koordinasi dengan upline atau leader? Ada yang tahu? Ya, Supaya agar tim libat, sama, Pak. supaya Kenapa? tim kita lebih terarah. Oke, tim kita lebih terarah. Apalagi? Ya, agar punya visi atau tujuan yang sama, Pak. Ya, agar punya visi dan tujuan yang sama. Tepat sekali Bapak Ibu, jadi kenapa koordinasi dengan upline dan leader itu penting? Kenapa? Karena komunikasi itu, kata orang kalau mau sukses, komunikasi itu bisa berjalan. Ya, harus sevisi, ya harus satu tujuan. Ya, jadi kalau misalnya kita komunikasinya kurang dengan upline atau leader atau Bapak Ibu yang sudah punya tim, ya kita jarang koordinasi. Bagaimana mereka mau membentuk suatu pola yang positif. Ya, bagaimana mereka tahu apa sih visi yang harus dilakukan. Nah, kenapa koordinasi dengan upline dan leader itu penting? Selain nanti kita bisa lakukan namanya evaluasi, ya kita bisa lakukan yang namanya tadi koordinasi. Apa sih yang harus kita lakukan hari ini? Apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, ini yang kenapa koordinasi dengan upline dan leader itu penting dilakukan setiap hari. Ya tidak harus ketemu Bapak Ibu sekarang bisa melalui via WhatsApp, ya Bapak Ibu via chat aja boleh atau mau via video call, phone call juga boleh. Yang penting setiap hari itu ada komunikasi yang dilakukan dengan upline dan leader atau Bapak Ibu dengan tim. Tujuannya apa? Supaya kita belajar mulai berkoordinasi satu sama lain. Supaya kita satu tim itu tahu apa yang harus kita lakukan, visinya itu sama. Ya, jadi sejalan Bapak Ibu. Kalau semua punya visi yang sama dan sejalan, maka akan lebih memudahkan kita ketika kita mau kerja sesuatu bersama-sama. Ya, makanya koordinasi dengan upline dan leader itu penting dilakukan setiap hari. Ya, tidak perlu waktu banyak. Yang penting Bapak Ibu ada komunikasi apa yang mau dibahas, baik itu evaluasi yang sudah dikerjakan ya di hari kemarin, terus hari ini apa yang mau dikerjakan atau apa yang mau dikoordinasikan itu dikomunikasikan setiap hari. Yang kedua, kita konsisten upload konten atau teaser di status WA, sosial media, atau yang lain. Ada yang tahu Bapak Ibu fungsinya apa? Reasonnya apa? Kenapa kita harus rajin-rajin tuh upload konten, teaser? Ada yang tahu? Branding diri. Mempromosikan produk kita, Pak, ke orang lain. Oke, membranding diri, menginformasikan, ya apalagi? Supaya orang bertanya Mempromosikan juga, Pak. penasaran. Oke,
Ada lagi mungkin yang tambahin Bapak Ibu, kenapa upload konten dan teaser itu penting banget? Ya. Jadi sebenarnya Agar kenapa sih bisa kita diketahui banyak orang. kenapa Bu? Sorry, Bu Maria suaranya kecil. Agar bisa diketahui banyak orang, Pak. Bisa dipromokan ke banyak orang. Oke, jadi branding ya, Bu. Betul, tepat sekali Bapak Ibu bahwa ketika kita mau membranding diri kita, ya Bapak Ibu mm, harus bangga dengan satu hal bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar Cipta Fairness Club. Ya, kita tidak hanya ngajak orang Bapak Ibu, tapi kita bisa memberikan satu solusi, kita bisa mengedukasi banyak orang bahwa program ini punya visi yang besar. Nah, ketika kita sudah percaya diri dengan apa yang kita lakukan, maka itu akan lebih memudahkan kita ya mau ngundang orang, mau ngajak orang, kita lebih percaya diri. Nah, kenapa sih kita juga harus upload konten atau teaser di status WA, sosial media? Ya, kenapa? Karena ketika kita nggak pernah ada yang tahu, Bapak Ibu, terkadang eh, mutiara itu, kadang rezeki itu datang dengan suatu yang tidak diduga-duga. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah closing ya ketika tidak pernah ngundang orang, tapi ada orang yang menghubungi Bapak Ibu, ngobrol, nyambung, ternyata dia tertarik dan join? Ada? Ya, Ada Bapak Ibu? Ada. Ada ya. Artinya apa? Ini masih punya opportunity, masih ada potensi. Yang penting Bapak Ibu mau konsisten ya. Yang penting Bapak Ibu lakukan rutin setiap hari. Kenapa? Karena kita nggak tahu Bapak Ibu. Mungkin pada saat itu ada orang yang membutuhkan solusi, yang membutuhkan satu opportunity. Ketika melihat konten yang Bapak Ibu share, konten yang Bapak Ibu upload, ya dia tertarik nih, pengen tahu, penasaran, ya hubungi Bapak Ibu, dia datang ke acara, akhirnya dia gabung. Nah, kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Makanya kenapa sih daily activity yang kedua adalah kita lakukan upload konten dan teaser secara konsisten, ya. Yang ketiga, sharing CC minimal ke 5 orang, baik secara online ataupun offline. Ya, kenapa Bapak Ibu kita harus sharing ke CC ke minimal ke 5 orang? Ada yang tahu? Kenapa kita harus sharing ya tentang CC minimal ke 5 orang setiap harinya? Ya, kalau kita nggak lakukan sharing, gimana orang tahu Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu tidak ada activity yang berjalan, ya gimana orang mau tahu? Ya gimana kita mau undang orang? Ya sharing ini tidak harus presentasi atau menjelaskan secara detail tentang program CEC Bapak Ibu. Tapi minimal ya Bapak Ibu bisa memberikan informasi, ya Bapak Ibu bisa komunikasi dengan calon member sehingga nanti pada saat mau ngundang, ya minimal Bapak Ibu sudah bangun namanya engagement. Nah, itu penting banget konsisten kita lakukan setiap hari 5 orang. Ya, jadi kalau kita mau hitung ada rumusnya. Dalam satu minggu, Bapak Ibu bisa sharing ke 5 orang. Ya, lakukan konsisten selama 5 hari. Berarti kan Bapak Ibu punya 25 calon member yang akan diundang. Ya, nah dari 25 calon member yang akan diundang, anggaplah 50% ini yang merespon. Ya, artinya ada kurang lebih 12 orang. Dari 12 orang yang merespon, kemungkinan dia datang, anggaplah 5 orang. Ya, 5 orang yang Bapak Ibu undang, ya, anggaplah kemungkinan ya ada 1 orang yang akan bergabung. Ya, jadi itu ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Kenapa sih kita harus sharing ke CC minimal ke 5 orang setiap hari? Ya, sharing itu tadi saya sampaikan tidak harus selalu menjelaskan detail tentang program CC. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu baru bergabung, belum menguasai apa sih Ciputa Fairness Club, gimana sih sharingnya karena baru mau belajar, ya Bapak Ibu bisa lakukan ya sharing yang Bapak Ibu tahu tentang CEC. Perkenalkan, share tentang konten, share tentang aktivitas yang dilakukan CEC. Ya, minimal Bapak Ibu bisa menginformasikan ke 5 calon member setiap harinya. Ya. Lalu di activity berikutnya ada follow up calon member. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sharing CC ya ke 5 orang, ya kita lakukan namanya proses follow up. Kenapa harus ada follow up Bapak Ibu? Karena sekali sharing ya ketika Bapak Ibu ketemu cerita ya mungkin tidak langsung bisa kita undang. Berarti harus ada proses berikutnya itu kita follow up. Setelah di follow up ya ini masuk ke namanya proses mengundang. Ya follow up calon member itu masuk ke dalam proses mengundang. Ya jadi setelah Bapak Ibu sharing, Bapak Ibu informasikan tentang konten CC, ya Bapak Ibu lakukan namanya follow up untuk yang namanya diundang ke acara-acara kita baik secara online ataupun offline. Nah, itu konsisten juga kita bisa lakukan setiap hari. Ya, jadi bisa bangun engagement juga Bapak Ibu.
Terakhir, kenapa kita harus upgrade skill dan knowledge minimal 1 jam per hari? Nah, ini ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ini pernah saya share ya di training camp pada saat itu. Ya, kenapa sih kita harus upgrade skill dan knowledge minimal 1 jam setiap hari? Bapak Ibu tahukah leader-leader Bapak Ibu masih upgrade skillnya setiap hari, masih belajar setiap harinya, masih nimba ilmu setiap harinya. Ya, tidak harus melalui training CEC, tapi dari berbagai hal. Ya, entah itu seminar-seminar yang ada di YouTube, ya banyak hal yang bisa kita pelajari, ya banyak hal yang bisa kita upgrade dalam diri kita yang dimana kita butuh. Ya, nah ini harus konsisten kita lakukan minimal 1 jam ya untuk upgrade skill dan knowledge. Ya, ada yang pernah konsisten Bapak Ibu lakukan ini? Setiap hari Saya minimal belajar tuh, nggak harus dari training CEC, ya Bapak Ibu cari seminar di YouTube, contoh ya dengerin saya di ada. ruang belajar setiap hari ada. Oke, saya mau tanya dong Bu Zoplo, kira-kira Iya. ada impact-nya nggak sih kita upgrade skill dan knowledge setiap hari 1 jam? Nah, Bu Zoplo ini kan Uh, salah satu leader juga nih. yang jelas tentu saja banyak sekali manfaatnya, Mas Willy. Awalnya Oke, pertama, contoh kita nggak tahu produknya bagaimana sih, apa yang harus saya lakukan. Semakin belajar, kita akan memahami produk. Artinya kalau ada sesuatu, teman atau relasi atau siapa yang kita rekrut, kita bisa menjawabnya dengan tepat karena kita paham benar produknya Ciputra. Dan yang kedua, selain kita mengetahui dari YouTube, kita belajar setiap 2 minggu, 1 minggu dalam Zoom ini, kita saling paham keluhan atau masalah yang dihadapi teman-teman. Jadi kita akan memahami apabila saat kita menemukan orang yang seperti dipertanyakan teman-teman yang lain, kita juga bisa menjawabnya. Seperti itu kebanyakan Mas Willy yang saya dapatkan. Terima kasih. Lanjut. oke, thank you Bu Zoplo. Jadi upgrade skill dan knowledge itu akan selalu berimpact Bapak Ibu. Meskipun tidak 100% ketika Bapak Ibu belajar, itu akan masuk full 100%. Step by step, ketika Bapak Ibu satu dapat ilmu, dapat satu informasi yang sangat bermanfaat, 1% per 1%, Bapak Ibu konsisten lakukan, lama-lama itu akan menumbuhkan kepercayaan diri kita. Ya, ketika kita mulai tumbuh kepercayaan diri kita, maka akan lebih mudah ketika kita mau ngundang orang, mau ngajak orang, atau mau menjelaskan tentang CEC. Nah, ini kenapa saya bilang penting Bapak Ibu setiap hari kita konsisten untuk upgrade skill dan knowledge. Ya minimal 1 jam sebelum kita istirahat atau tidur. Bisa melalui video, bisa mulai sambil membaca. Nah, ini satu hal yang menjadi poin kebiasaan yang sangat positif yang dilakukan sama leader-leader Bapak Ibu. Ya, jadi leader-leader Bapak Ibu itu tidak lepas setiap hari itu pasti akan cari informasi, belajar tentang satu hal yang baru sehingga eh, nambah skill kita, nambah kepercayaan diri kita, dan nambah pengetahuan kita. Nah, ini kenapa daily activity itu ada untuk kita upgrade skill dan knowledge kita minimal 1 jam setiap harinya, Bapak Ibu. Ya, bisa dilakukan efektif sebelum istirahat, sebelum Bapak Ibu tidur, 1 jam itu bisa diluangkan. Itu biasanya waktu yang paling efektif. Atau ketika di sela-sela waktu senggang, ya Bapak Ibu sambil istirahat, nah itu bisa dimanfaatkan. Yang penting 1 jam Bapak Ibu luangkan waktu untuk upgrade skill dan pengetahuan kita. Ya, ini daily activity yang harus konsisten kita lakukan Bapak Ibu. Oke, selain daily activity kita ada weekly activity Bapak Ibu. Weekly activity yang dilakukan ya tadi ya buat daftar nama minimal 30 nama ya dalam setiap minggunya. Jadi dalam setiap minggu Bapak Ibu harus punya minimal 30 daftar nama ya. Terus dalam setiap minggu minimal Bapak Ibu bisa mengundang ya totalnya itu minimal 10 camen setiap minggunya ya mengundang. Ya ini bukan undangan kita datang, tapi minimal setiap minggu itu ada 10 calon member yang Bapak Ibu undang ke acara-acara baik secara online ataupun offline. Ya tidak harus satu acara, contoh kalau misalnya ada acara EOS hari Selasa, Rabu dan Sabtu, yang penting totalnya seminggu itu kita bisa mengundang minimal 10 camen. Yang ketiga, Bapak Ibu wajib konsisten ikut training online ataupun offline itu minimal 1 kali. Ya, ini kita belajar kalau tadi kita belajar secara mandiri, ini kita belajar sama-sama. Jadi setiap minggu ada waktu untuk Bapak Ibu ikut kelas training baik secara online ataupun offline minimal 1 kali. Terus kita ikut EOS offline minimal 1 kali, mengikuti EOS online minimal 1 kali, mengadakan table talk dan home sharing minimal 1 kali, dan konsultasi dengan leader atau mentor 2 kali dalam seminggu.
Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, ada dari weekly activity ini yang dilakukan secara konsisten, tidak harus semuanya, beberapa atau bahkan satu, tapi konsisten dilakukan ada nggak? Ada, Pak. Ada. Apa Bu Trisna yang konsisten dilakukan di weekly activity-nya? Ngikutin EOS offline, ngikutin EOS online, table Oke. talk, konsultasi dengan leader hampir tiap hari. Oke. Berarti sudah ada yang dilakukan secara konsisten ya, Bu. Tinggal beberapa activity yang belum dilakukan secara konsisten ya. Iya, Pak. Oke. Pak Syaiful juga ada. Apa aja Pak Syaiful? Weekly activity yang konsisten dilakukan, Pak. Halo Pak Syaiful. Halo Pak. Oh, Pak Syaiful via chat aja. Oke. Halo, Ada halo. lagi mungkin Sorry, Bapak Ibu? sorry. Oh ya, silakan Pak Syaiful. Nah, kalau saya tetap ya undang-undang orang di-share flyer-flyer yang dari leader-leader itu. Ya. Nah, juga sering apa ke beberapa teman sih belum menawarkan ini. Oke, jadi konsisten yang dilakukan adalah masih mengundang ya, Pak. Iya. Ada lagi mungkin Pak, ikuti kelas training ke EOS online atau offline. Oh, kalau ikut di apa di Ciputra EOS ikut. Lalu kalau misalkan nggak nganter sekolah sih jam 7 ikut bos itu. Oke. Jadi ada beberapa poin yang sudah dilakukan secara konsisten juga ya, Pak. Iya. Oke, sip. Thank you Pak Saiful. Ya, jadi weekly activity dan daily activity adalah satu pola yang sebenarnya ini kita bisa lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena seperti saya bilang daily activity dan weekly activity ini bukan hanya sekedar dirumuskan, tapi memang melihat dari pola yang sudah dilakukan. Ya, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan secara konsisten kalau Bapak Ibu tidak bisa lakukan secara keseluruhan secara konsisten. Minimal ada beberapa poin-poin yang bisa Bapak Ibu lakukan secara konsisten. Nah, ketika sudah ada yang satu contoh nih, Bapak Ibu sudah konsisten untuk undang, ya. Lalu mulailah belajar untuk bisa konsisten buat daftar nama, ya. Step by step itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya semua weekly atau semua daily activity belum bisa dilakukan secara sekaligus, ya Bapak Ibu bisa lakukan beberapa poin yang Bapak Ibu mampu untuk lakukan secara konsisten. Oke? Oke, Pak. Nah, kenapa saya bilang Bapak Ibu harus mulai konsisten dilakukan? Ya, jadi ada yang bilang bahwa kesuksesan itu berdasarkan sebuah habit atau kebiasaan-kebiasaan perilaku yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini merasa kok saya masih jalan di tempat ya di CC, artinya apa? Mungkin ada satu kebiasaan atau habit yang belum dilakukan, pola yang belum kita lakukan. Ya, ketika Bapak Ibu mau sukses, maka gantilah kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya mungkin eh, eh, masih belum bisa membuat kita sukses di JC. Ya, gantilah kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu atau habitnya Bapak Ibu ini sesuai dengan yang Bapak Ibu bisa lakukan, pola-pola yang bisa dilakukan. Ya, kenapa? Karena kalau mau sukses, maka habitnya kita juga harus bisa sukses. Ya, itu poinnya. Nah, saya mau bagi tips Bapak Ibu gimana sih cara membangun sebuah good habit. Ya, gimana sih buat suatu kebiasaan. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang baru itu terkadang sulit kita lakukan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Ya, habit-habit yang baru ya itu sulit banget kita lakukan. Terkadang ya sulit konsisten kita lakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya, saya ini pernah sharing juga nih waktu training di training camp. Ya, kenapa habit yang baru itu ya habit-habit yang baru itu sulit banget kita lakukan secara konsisten. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya, di sini ada yang konsisten atau ada yang habitnya itu bangun pagi sebelum jam 5? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya. Ada jam 3 doa. Doa. Ya. Yang bangunnya ya selalu konsisten itu sebelum jam 5 pagi. Ada Bapak Ibu? Ada. Ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Ada juga mungkin yang sulit nih bangun jam 5 pagi, ada nggak? Ada. Pak Saiful bangunnya jam 3:30 malah. Lagi. Ya, lebih pagi lagi nih, sholat tahajud nih biasanya. Aduh, mati. Tapi ada nggak Bapak Ibu yang
kebiasaannya bangunnya itu di atas dari jam 6 atau jam 7? Ayo jujur, ada nggak? Kepala, Pak. Kenapa? Iya, kepala kalau kesel. Ya. Nah, buat Bapak Ibu yang biasa bangun pagi ya sebelum jam 5, ya kenapa kita bisa lakukan secara konsisten? Kenapa kita bisa bangun setiap pagi itu sebelum jam 5? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kebiasaan, Pak. Biasaan. Kebiasaan. Ya. Kebalikannya ketika orang yang bangunnya di atas jam 7, ya, di atas jam 6, ketika memulai habit yang baru untuk bangun sebelum jam 5, itu pasti sulit. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya, makanya kenapa? Karena habit-habit yang baru, ya, ketika kebiasaan-kebiasaan yang baru, maka butuh yang namanya proses adaptasi. Nah, gimana sih kita bisa membangun yang namanya good habit? Gimana sih kita bisa membangun ya kebiasaan-kebiasaan baru itu secara konsisten? Ya, yang pertama, yang kita lakukan adalah mulai dari hal yang kecil atau dan mudah, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena terkadang kalau Bapak Ibu punya ekspektasi langsung besar, ya, contoh nih, Bapak Ibu mau konsisten nih olahraga setiap jam 5 pagi. Ya, kalau misalnya kita belum bisa bangun jam 5 pagi, ya lakukan aja. Bapak Ibu biasa bangun jam berapa? Jam 7. Tapi olahraganya tetap dimulai. Tapi dimulainya jam 7. Ya, kenapa? Nanti ketika olahraganya sudah konsisten dilakukan, baru lakukan lagi olahraganya mulainya jam 5. Ya, jadi ketika kita mau mulai kebiasaan-kebiasaan yang baru, ya bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil dan mudah dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak bisa sekaligus lakukan ya target yang besar, kebiasaan yang baru itu dengan target yang besar Bapak Ibu. Ya, terkadang itu malah jadi gagal. Jadi kalau kita mau mulai habit yang baru, ya Bapak Ibu bisa buat kebiasaan-kebiasaan baru yang diawali dengan langkah-langkah kecil. Ya, terkadang langkah kecil itu lebih penting. Kenapa? Karena itu suatu proses atau pencapaian yang bisa Bapak Ibu capai sehingga memotivasi kita untuk bisa naik step by step lebih tinggi. Ya, contohnya apa nih? Contoh nih, daily activity tadi minimal kita sharing ke berapa orang Bapak Ibu setiap hari? 5. Sharing ke berapa orang, Bu Trisna? 5, Pak. 5. Nah, kalau misalnya kita belum bisa konsisten Bapak Ibu sharing ke 5 orang setiap harinya, maka Bapak Ibu bisa turunkan ekspektasinya, turunkan targetnya, berapa yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya minimal bisa konsisten. Contoh, sehari saya yang mampu 2 nih, konsisten lakukan sharing ke 2 orang setiap harinya. Maka lakukan saja Bapak Ibu secara konsisten minimal ya ke 2 orang setiap harinya. Nanti ketika sudah bisa konsisten sharing ke 2 orang setiap harinya, baru naik lagi nih. Coba deh naik ya. Sekarang saya mau mulai sharing ke 3 orang setiap harinya. Nah, ketika bisa sharing ke 3 orang setiap harinya dan sudah konsisten, baru nih ya saya mau mulai nih coba sharing ke 5 orang setiap harinya ya. Nah, itu akan lebih mudah dicapai ya ketika Bapak Ibu konsisten dengan hal yang kecil tapi bisa Bapak Ibu capai. Jadi kalau saya daily activity tadi ada 5, ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu susah nih saya lakukan, maka lakukanlah dengan sesuatu yang kecil dulu. Ya, kalau misalnya tadi ya buat bank nama nih minimal 30 bank nama setiap minggu. Kalau 30 bank nama setiap minggu itu masih terasa sulit, ya mulailah Bapak Ibu contoh 15 bank nama dulu. Ya, tapi 15 bank nama Bapak Ibu konsisten lakukan setiap minggu, sudah konsisten baru naik lagi nih. Saya tambah nih, minggu depan saya buat bank nama 20. Ya, jadi diawali dari hal-hal yang kecil dulu, tetapi Bapak Ibu mulai. Ya, kalau Bapak Ibu nggak mulai, atau Bapak Ibu mulai dengan sesuatu yang sudah besar, ya ketika gagal atau ketika kita nggak konsisten, itu terkadang membuat kita tuh malah jadi demotivate. Ya, jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Tadi kalau dari daily activity yang paling susah konsisten yang mana Bapak Ibu? Eh, Kalau daily activity yang paling susah dilakukan yang mana? Halo? Mengundang. Ya, Bu Wahyu sharing ya, bukan mengundang Bu. Sharing. Sharing. Apa lagi? Sharing. Mana dari 5 daily activity yang buat Bapak Ibu tuh sulit dilakukan secara konsisten? Kita bicara konsisten ya Bapak Ibu. Sharing, Pak. Sharing. Hari Apa lagi?
sharing 5 orang. Bertiga. Karena aduh, Saya Oke. sharing selalu ditolak, Pak. Sharing selalu ditolak ya. Kita bicara sharing ya, Bu. Kalau Iya. ditolak itu kan berarti kita sudah ngajak, kita sudah menjelaskan. Sharing itu bisa dilakukan, contoh nih, tadi saya sampaikan sharing itu tidak harus full Bapak Ibu bisa presentasi di awal sampai akhir. Kenapa? Karena kapasitas kita ya itu kan beda-beda. Contoh Bapak Ibu baru join nih, kan nggak mungkin Bapak Ibu bisa sharing secara detail tentang CEC. Ya berarti sharingnya itu seperti apa yang bisa dilakukan. Ya, itu ada di kelas training nanti di 5M. Ya, sharing itu Bapak Ibu contoh kalau 5 tidak bisa konsisten, kira-kira berapa sih yang bisa dilakukan secara konsisten? 2 lah. 2. Ya, 2 atau 3 ya, anggaplah 2 atau 3. Bisa nggak mulai besok Bapak Ibu konsisten nih sharing ke 2 orang, tapi konsisten dilakukan. Nggak apa-apa, nggak perlu 5. Tapi dilakukan ke 2 orang. Yang penting konsisten dilakukan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. Mulai besok kita mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai kebiasaan-kebiasaan ya dibangun dari hal yang kecil. Kalau tadi Bapak Ibu sulit untuk sharing ke 5 orang setiap harinya, oke. Berapa sih yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya bisa konsisten sharing ke berapa orang setiap hari? Kalau memang 2 atau 3, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita belajar konsisten dan jadikan itu sebagai kebiasaan. Setuju Bapak Ibu? Yuk. Yuk. Coba. Oke, termasuk tadi kalau misalnya upgrade skill atau upgrade pengetahuan kita 1 jam itu waktunya terlalu panjang. Terkadang kan ada orang yang kalau kita sudah ikut kelas training, lihat video 1 jam itu kayaknya capek. Mulailah berapa yang Bapak Ibu bisa lakukan. 15 menit, 30 menit, gak apa-apa. Yang penting tadi kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu dan mudah Bapak Ibu capai. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah, nah, kebiasaan-kebiasaan itu habit yang dilakukan. Kalau habit yang baru lebih mudah jadi kebiasaan dan kita lakukan secara konsisten, sebisa mungkin itu dilakukan di waktu yang sama, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena habit yang dilakukan pada waktu yang sama dan terus dilakukan berulang kali, maka ini akan melekat dalam diri kita dan itu akan menjadi sebagai perilaku sehari-hari. Ya, ini saya ingat nih waktu itu Bukasana pernah share, Bukasana itu selalu konsisten katanya setiap bangun tidur itu pasti olahraga setiap pagi. Betul nggak Bukasana? Betul, Pak. Ya, saya setiap minggu aja lagi coba nih, Bu. Tapi setiap hari kayaknya belum bisa. Yang penting setiap minggu ini saya sudah konsisten. Ya. Nah, kenapa habit itu bisa dilakukan? Ada Bapak Ibu yang konsisten juga olahraga setiap pagi? Saya, Pak. Mas Bu Billy. Wahyu. Tapi ada juga Bapak Ibu yang sama kayak saya nih, ya belum konsisten mau olahraga setiap pagi, tapi kayaknya sulit banget. Ada? Ada bolong. Ah, Bu Susi. Jujur tuh. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa lakukan ya habit yang baru? Contoh nih kayak Bukasana hobi ya lari pagi itu jam 5 setelah sholat subuh ya itu selalu lari pagi. Nah, kalau Bapak Ibu mau lakukan habit itu jadi sebuah kebiasaan, sebisa mungkin itu dilakukan di waktu yang sama. Ya, contoh nih Bukasana baru mau mulai nih ya punya kebiasaan mau olahraga setiap hari. Ya, kalau Bukasana bisa lakukan contoh di setiap hari di jam 5 pagi, maka itu dilakukan berulang-ulang kali di waktu yang sama, yaitu jam 5 pagi. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan baru ketika kita lakukan berulang-ulang kali pada waktu yang sama, itu akan lebih mudah melekat sama kita Bapak Ibu dalam perilaku kita. Sama halnya nih kayak Bapak Ibu sharing, ya. Kapan waktu yang pas yang menurut Bapak Ibu ya Bapak Ibu cocok untuk melakukan sharing sama orang. Contoh siang ya jam 12 sampai jam 1 pas Bapak Ibu lagi istirahat. Maka lakukan konsisten di jam yang sama, jam 12 atau jam 1. Atau ada yang lakukan bisanya di sore nih ya. Enaknya tuh senggang jam 4 sama jam 5. Maka lakukan sharing ke orang ya tadi ya 2 atau 3 orang setiap harinya sesuai dengan kemampuan kita, tapi dilakukan juga di jam yang sama. Ya, contoh di jam 4 sampai jam 5. Bapak Ibu biasanya kapan nih ya
koordinasi sama leader ya. Contoh saya biasanya pagi jam 8. Maka lakukan berulang-ulang kali itu di jam 8 ya untuk start koordinasi sama upline dan leader. Ya, terus belajarnya nih, upgrade skillnya kita biasanya yang cocok waktunya kapan? Contoh kayak saya nih 1 jam sebelum tidur, itu biasanya saya akan cari-cari hal yang bisa saya pelajari. Entah itu baca buku, entah itu lihat YouTube, entah itu apapun. Yang penting 1 jam sebelum saya mau tidur itu akan saya lakukan. Nah, begitupun Bapak Ibu, ya waktu yang pas kira-kira kapan? Contoh nih, ya teman-teman atau Bapak Ibu ya punya waktu jam 7 malam, itu waktu senggang, sudah sampai rumah, sudah istirahat, ya lebih enaknya mulai jam 7 sampai jam 8 ya untuk upgrade kapasitas diri. Ya, maka dilakukan di waktu yang sama. Ya, kenapa? Karena kalau itu dilakukan berulang-ulang kali di waktu yang sama, itu akan lebih cepat melekat dalam diri kita, Bapak Ibu. Sehingga itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru buat kita. Oke. Nah, yang ketiga, ya, gabungan habit yang lama ya dengan habit yang baru. Ya, contoh nih, ya tadi Bapak Ibu sudah bisa konsisten sharing ke setiap orang itu maksimal 3. Ya, 3 orang sudah konsisten. Nah, maka gabungkan habit yang baru yaitu contoh nih, tambahkan saya sekarang mau jadi 5 nih, sharing ke setiap orang 5 orang ya dari 3 ke 5 atau sudah bisa sharing ya mana yang belum konsisten contoh upgrade kapasitas diri ya sharing ke setiap orang ya sharing ke 3 orang setiap hari sudah konsisten dilakukan. Ya, berikutnya kita belajar nih konsisten upgrade kapasitas diri atau update sosial media. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah punya habit yang baru, sudah jadi kebiasaan dan sudah konsisten dilakukan, itu ditambahkan lagi Bapak Ibu dengan habit yang baru. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu sudah bisa lakukan satu konsisten, ya, habit dengan satu konsisten, ya, ditambah dengan habit yang baru, ya, maka ini akan menambah habit-habit baru Bapak Ibu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi ketika Bapak Ibu sudah konsisten lakukan satu kebiasaan yang sudah positif, ya, maka Bapak Ibu lakukan ya kebiasaan yang lain, kebiasaan yang baru, yang dimana itu digabungkan. Ya, jadi kalau sudah tadi bisa sharing ke 3 orang setiap harinya, berarti sekarang apa nih yang mau ditambahkan? Ya, upgrade kapasitas diri, upgrade skill dan pengetahuan setiap hari 1 jam. Nah, itu bisa digabungkan. Terakhir, Bapak Ibu harus pilih teman dan lingkungan dengan habit yang sama yang ingin Bapak Ibu bentuk, ya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu punya habit yang sama, itu akan lebih memudahkan kita dan lebih memotivasi kita untuk punya habit yang baru. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau punya habit-habit atau kebiasaan yang baik, maka cari juga orang-orang yang mau punya kebiasaan yang baik juga. Ya, kenapa? Contoh, eh, Bapak Ibu pengen bisa olahraga setiap hari, maka saya harus cari orang-orang yang punya kebiasaan yang sama. Ya, saya ini mau konsisten olahraga setiap hari, maka saya harus contoh nih, ya, pilih teman atau lingkungan yang sama. Ya, saya mulai berteman sama Bukasana. Kenapa? Karena itu akan lebih memudahkan saya untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang saya pengen bentuk. Ya, sama halnya kebiasaan-kebiasaan baik yang di CEC, ya ketika Bapak Ibu mau buat kebiasaan di CEC itu jadi arah yang positif atau pola orang yang sukses, nah kita harus mendekati orang-orang yang punya habit atau kebiasaan yang sudah baik. Ya, itu akan lebih memudahkan kita untuk buat kebiasaan-kebiasaan yang baru. Oke, ya. Nah, apa sih yang kita lakukan Bapak Ibu? Tadi saya selalu bilang konsisten dan komitmen. Ya, jadi ketika kita mau sukses Bapak Ibu, maka Bapak Ibu punya 100% konsisten dan 100% komitmen. Ya, konsisten itu kunci keberhasilan Bapak Ibu ya ketika mau capai suatu tujuan. Ya, tidak ada suatu keberhasilan yang bisa kita capai tanpa ada namanya konsisten. Ya, konsisten aja nggak cukup Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita butuh komitmen. Ya, komitmen ini melibatkan namanya tindakan nyata, ya, konsisten yang dilakukan untuk mencapai namanya suatu tujuan. Jadi ketika Bapak Ibu mau sukses, maka Bapak Ibu siap dengan namanya konsisten dan komitmen. Kalau tidak ada konsistensi dan komitmen, maka sulit untuk kita mencapai segala sesuatunya. Ya, kenapa? Karena konsisten itu salah satu hal ya kedisiplinan diri untuk kita bisa mencapai kesuksesan kita. Nah, kenapa tadi saya bilang habit atau kebiasaan itu harus dilakukan secara konsisten. Ya, itu adalah satu proses untuk kita menjadi lebih sukses. Ya, ketika Bapak Ibu mau sukses, maka Bapak Ibu harus punya komitmen. Ya, komitmen itu biasanya bentuknya adalah suatu tindakan nyata.
Ya, jadi tidak ada suatu keberhasilan yang datang ya dengan secara tiba-tiba tanpa ada sebuah konsistensi dan komitmen yang Bapak Ibu bentuk. Ya, maka kalau kita mau sukses, maka harus punya namanya konsisten dan komitmen Bapak Ibu. Oke. Ini Nah, syarat apa Bapak Ibu yang harus dilakukan ketika bisnisnya bisa bertumbuh dan berkembang? Kira-kira syaratnya apa sih Bapak Ibu kalau bisnisnya kita mau terus bertumbuh dan berkembang? Ada yang tahu? Syaratnya apa aja? Konsisten. Oke, yang pertama, ya syarat bisnis kita mau bertumbuh dan berkembang, yang pertama harus meningkatkan jumlah member yang produktif. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini punya 5 member produktif, ya maka Bapak Ibu terus meningkatkan jumlah member yang terus produktif. Ya, kenapa? Karena program di Ciputra Finance Club itu sistemnya adalah duplikasi. Kalau Bapak Ibu duplikasi nggak berjalan, ya kita kerja sendiri itu akan lebih berat buat kita untuk ngejar targetnya kita Bapak Ibu. Ya, makanya apa? Kalau bisnisnya Bapak Ibu mau bertumbuh dan berkembang di CEC, maka Bapak Ibu harus meningkatkan jumlah member yang produktif. Artinya apa? Duplikasinya harus jalan. Ya. Yang kedua, meningkatkan namanya produktivitas atau closingan. Ya, jadi kalau misalnya dalam satu tim, ya produktivitas itu harus terus meningkat Bapak Ibu setiap bulan. Ya, kenapa? Karena bisnisnya Bapak Ibu bisa terus bertumbuh dan berkembang kalau produktivitasnya itu juga meningkat. Ya, jadi kalau misalnya bulan ini Bapak Ibu satu tim bisa closing 20 cases, maka di bulan berikutnya Bapak Ibu set target bahwa di bulan berikutnya satu tim itu kita sama-sama bisa closing 30 cases. Jadi produktivitas itu harus terus meningkat Bapak Ibu. Boleh turun ya, tapi jangan terlalu berlama-lama. Kenapa? Karena bisnis itu terus harus bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, meningkatkan retensi member atau adanya namanya maintenance. Nah, itu tadi pentingnya Bapak Ibu kita koordinasi dengan upline dan leader. Bapak Ibu yang sudah punya tim, penting untuk namanya menjalin koordinasi dengan tim membernya. Kenapa? Karena member yang sudah ada, itu harus bisa di-maintain Bapak Ibu. Ya, member yang sudah bergabung, ya, Bapak Ibu harus bisa maintain, Bapak Ibu harus bisa manage. Ya, apa yang harus dilakukan sehingga dia motivasinya tidak turun. Ya, ini yang harus dilakukan. Kenapa kita harus ada namanya koordinasi setiap hari? Kenapa kita harus ada komunikasi setiap hari dengan tim kita, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena kita harus menjaga tim member kita yang sudah ada, member-member Bapak Ibu yang sudah ada. Ya, ketika mereka bergabung, ya mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Ya, terakhir meningkatkan persistensi. Persistensi itu adalah kestabilan dalam omset bisnisnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bisnisnya Bapak Ibu mau bertumbuh dan berkembang, maka 4 hal ini harus dilakukan. Ya, duplikasi harus berjalan, produktivitas closingan juga harus terus bertumbuh, ya. Stabil retensi member juga harus dijaga, persistensi omset itu juga harus dijaga. Ya, itu 4 hal yang harus kita pertimbangkan dan kita jaga Bapak Ibu. Oke. Terakhir, ya, Bapak Ibu tahu apa ini DOM method atau pernah ada yang disampaikan tentang DOM method ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Lupa mungkin? Nggak tahu, Pak. DOM itu adalah singkatan dari diagnosis, ya, objektif, metode, dan evaluasi. Jadi ketika Bapak Ibu mau mencapai sesuatu, ya maka Bapak Ibu bisa lakukan namanya DOM method ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lakukan namanya diagnosis. Diagnosis apa? Bapak Ibu harus lihat situasi dan kondisi Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu atau tim ya. Sehingga Bapak Ibu tahu apa yang dibutuhkan untuk pengembangan kita dan tim ke depannya. Kedua, Bapak Ibu catat apa saja objektif yang ingin dicapai. Ya, kayak tadi nih Bapak Ibu mau closing 5 cases di bulan ini. Ya, itu namanya objektif. Objektif itu harus dicatat. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu tahu objektifnya apa, Bapak Ibu baru buat namanya metodenya. Hal-hal apa aja yang Bapak Ibu ingin capai, ya, hal-hal apa aja yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan Bapak Ibu, ya, atau action plan. Ya, terakhir, Bapak Ibu harus punya wadah untuk mengukur dan menilai pencapaian Bapak Ibu. Ya, ini nanti saya masukkan di kelas training berikutnya Bapak Ibu, ya, bagaimana membuat detail tentang DOM method ini. Ya, karena ini ada detailnya, ya, step by step yang dilakukan untuk lakukan diagnosis, buat objektif itu seperti apa, terus buat action plan itu seperti apa, dan terus buat evaluasi itu seperti apa. Ya, ini nanti akan ada di materi pada saat nanti Bapak Ibu ikut kelas All-Star Qualifier Program. Oke. Terakhir Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu mau sukses maka kita harus ambil namanya suatu action atau take action. Ya, tadi saya sampaikan bahwa tidak ada keberhasilan itu yang didapat dari
suatu secara tiba-tiba ya tanpa ada action yang dilakukan. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa perjalanan ratusan kilometer itu selalu dimulai dari satu langkah awal atau langkah kecil. Yang penting bagaimana setiap langkah awal dan langkah kecil itu bisa konsisten kita lakukan ya mulai dari hari ini ya bukan besok dan besok Bapak Ibu. Ya, jadi keberhasilan Bapak Ibu itu selalu ditentukan dari keputusannya Bapak Ibu ya apakah Bapak Ibu mau ambil action ya secara real yaitu komitmen tadi dan konsisten dilakukan dari komitmen yang sudah Bapak Ibu tentukan. Ya, ingat ya mau seberapa pun jauh perjalanan Bapak Ibu itu selalu dimulai dari langkah awal atau langkah kecil. Ya, yang penting kuncinya tadi konsisten dilakukan Bapak Ibu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa daily activity itu kalau ternyata daily activity itu memberatkan Bapak Ibu dan tidak bisa kita lakukan secara konsisten, maka lakukan dengan langkah-langkah kecil. Ya, apa yang bisa dilakukan yang bisa Bapak Ibu capai? Ya, kalau Bapak Ibu contoh nih masih berat untuk sharing ke 5 orang setiap harinya, ya Bapak Ibu bisa sharing contoh ke 3 orang dulu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu masih berat nih ya untuk upgrade skill buat bank nama, ya 30 bank nama atau 30 daftar nama setiap minggunya, ya mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari buat 15 bank nama setiap minggunya. Yang penting activity itu berjalan Bapak Ibu dan dilakukan secara konsisten. Ya, kenapa? Karena kalau tidak konsisten dilakukan, ya maka pencapaian itu akan sesuai dengan tadi action yang kita lakukan. So, Bapak Ibu tinggal pilih ya mau mulai dari langkah kecil yang penting dimulai atau tidak sama sekali. Ya, ini kita ada media belajar Bapak Ibu di YouTube Ruang Belajar KC. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti kelas-kelas training yang mungkin sudah terlewat. Ya, Bapak Ibu bisa belajar lagi di YouTube Ruang Belajar atau bisa di channel-channel yang lain. Yang penting setiap hari kita bisa update skill. Kalau Bapak Ibu lebih suka membaca juga nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa baca buku macam-macam. Ya, kalau bukunya harus beli sekarang banyak e-book ya buku digital. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pelajari ya banyak hal ya zaman sekarang ini canggih ya banyak cara supaya kita bisa update skill dan eh, knowledge kita atau pengetahuan kita Bapak Ibu. Yang penting konsisten kita lakukan, kita mau belajar setiap harinya. Oke, saya mau buka tanya jawab atau mau share sesi sharing Bapak Ibu ya dari semua yang kita sampaikan atau Bapak Ibu ada yang mau tanyakan atau saya mau buka sesi sharing. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau nanya mungkin? Atau ada yang mau sharing? Silakan. Saya buka untuk diskusi. Halo. Pak, tadi kan saya sharing ya Pak. Mereka langsung ngejudge insurance ya, MLM ya. Nah, Ini gimana Bu Susi ya, Bu? Iya, iya. Ya, oke, Bu. Halo, Bu. Tadi saya kan sharing ke 5 orang. Ya. Nah, mereka dari 5 itu 3 orang besok katanya mau datang. Tapi Oke. dia dengan kata ini insurance ya sih atau ini MLM ya. Saya bilang enggak loh. Datang aja deh besok. Dengerin. Bener kan, Pak? Oke. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah Bu Susi karena memang saat ini kan Bu Susi lagi berproses untuk belajar ngundang orang. Tapi nanti kita bisa evaluasi lagi nih Bu Susi sama Bu Trisna atau dengan leader Bu Susi dan Bu Trisna ini bisa sama-sama diskusi. Gimana sih cara ngundang sebenarnya yang efektif? Karena cara ngundang itu prosesnya itu kan beda-beda Bu Susi. Jadi ada tadi saya pernah sampaikan mungkin kalau Bu Susi ingat waktu di Gerha Arda ada 3 tipe calon member Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada namanya hot prospect. Hot prospect itu adalah orang yang kenal betul, kita sering komunikasi, ya kita sudah kenal betul, kenal dekat dengan si calon member ini. Ini biasanya ring satunya kita Bapak Ibu. Orang-orang yang kita kenal secara dekat, ya keluarga, teman atau apapun. Ya, jadi hot prospect ini masuk kategori orang-orang yang masih konsisten atau masih sering kita komunikasi. Ada juga yang kedua namanya warm prospect. Warm prospect ini orang yang kita kenal, tapi kita sudah lama tidak komunikasi. Kita kenal, tapi sekedar kenal, jarang komunikasi. Itu maksudnya warm prospect. Ketiga, ada juga namanya cold prospect. Cold prospect itu adalah orang yang baru kita kenal. Nah, 3 tipe calon member ini cara ngundang kita harus beda-beda, Bu Susi. Jadi cara ngundangnya itu nggak bisa sama. Ya, kalau yang hot prospect ini kita bisa langsung tembak nih. Ya,
maksud dan tujuan kita untuk undang. Kalau yang prospek itu kita harus bangun engagement dulu. Ya, kita harus bangun hubungan dulu. Kita harus ngegali dulu nih, ya latar belakang, profil, hot bottomnya dari si calon member sehingga apa sih hal yang tepat untuk undang dia ke acara kita. Yang terakhir, cold prospect itu prosesnya akan lebih panjang. Kenapa? Karena selain bangun hubungan, Bapak Ibu harus bangun komunikasi dulu. Komunikasi intens, sehingga orang ini mulai dekat, mulai nyaman komunikasi dengan kita. Ya, jadi saya kan nggak tahu nih Bu Susi yang diundang itu siapa-siapa aja, profilnya seperti apa. Yang pasti ketika Bu Susi ngundang, ya ada berapa yang datang, terus kalau misalnya ngundang ditolaknya apa. Nah, itu pentingnya kita diskusi dan koordinasi sama leader. Ya, itu yang nanti kita akan evaluasi Bu Susi. Ya, gimana sih cara ngundang yang efektif sebenarnya. Ya, terus nanti kalau saya tanya nih MLM atau bukan, ini asuransi atau bukan. Nah, jawaban apa yang harus kita siapkan. Nah, itu yang eh, harus nanti kita evaluasi lagi, kita pelajari lagi Bu Susi. Gitu ya, Bu. Iya, iya. Makanya itu aja yang selalu ditanyakan kepada saya, ini insurance ya? Atau ini MLM ya? Ya, Oke. insurance ya, Kalau saya saya boleh tahu bilang. yang Ibu share apa? Sehingga kok orang ini bisa langsung nembak ini adalah insurance, ini adalah MLM. Saya hanya Cipta sama Cilisa, Pak. Oh, enggak, yang Ibu share itu apa aja? Poinnya apa? Maksudnya poinnya gimana? Ibu ngundangnya tuh nge-share undangan teaser kah? Terus Saya, bahasanya itu seperti apa? saya bilang ini ada loh bisnis bagus banget, Ciputra Entrepreneurs Club. Hmm. Ini menabung sama ada pasif income. Saya hanya bilang kayak gitu. Dengar Ciputra Life ya, insurance ya, langsung ditembak gitu. Oke. Ini kalau saya boleh tahu ini masuk golongannya apa? Tadi hot prospect kah, warm prospect kah, atau cold prospect, Bu? I- Yang yang satu teman baik, Iya. yang dua dia WA saya dengar dari temennya. Saya baru kenal di WA, dia WA atas saya tadi. Tante saya ini ada Hmm. dengar ini. Boleh tahu apa itu tante? Katanya gitu. Oke. Terus saya cek sedikit, tapi kalau mau jelasnya besok kamu datang aja ke Arta Graha, ke Geraha Arda. Nah, besok dia mau datang katanya mau mendengarkan. Nah, dialah yang bawa ini insurans. Dia wira swasta, Pak. Kalau yang dua teman, yang satu ini yang WA saya, memperkenalkan Oke. diri. Kalau misalnya tadi Orang ada temennya Bu Susi yang memperkenalkan diri dan malah mau cari tahu, itu sebenarnya poin plus ya, Bu. Kenapa? Karena Bu Susi bisa langsung alihkan untuk dia tuh datang. Ya, jadi ada reason. Contoh nih besok kan kebetulan ada acara. Ya, kalau misalnya ini apa sih Bu? Tentang apa? Saya boleh nggak dijelaskan? Nah, Bu Susi bisa arahkan supaya apa? Supaya dia datang besok dan dibuat penasaran. Jadi jangan dibuka detail tentang apa sih program CEC ini melalui telepon atau melalui via chat. Karena apa? Karena hasilnya itu akan beda. Ya, alangkah baiknya ketika ada respon seperti itu, Bu Susi tinggal sampaikan aja. Ya udah besok kita ketemu aja. Kebetulan besok saya pengen ketemu teman-teman. Ya, kebetulan besok ada acara, kita bisa sambil ngobrol. Nanti eh, kita sambil diskusi apa sih programnya, terus eh, apa sih yang bisa memenuhi kebutuhan program ini untuk ibu. Ya, jadi buat orang itu dia penasaran dulu Bu Susi. Kenapa? Karena kalau ya, ketika kita nge-share detail tentang program CEC atau poin besarnya, ya itu terkadang ya orang udah nebak duluan, padahal isinya tuh mereka belum tahu. Ya, nah ketika sudah nebak duluan, ya kita kadang tuh susah Bu. Ya, apa sih yang ada di kepalanya mereka itu, ya sehingga kemungkinan dia datang tuh akan semakin kecil. Jadi yang sekarang memang dilakukan, saya selalu share bahwa kalau mengundang orang, better kita buat dia penasaran, Bu. Ya, semakin dia penasaran, semakin dia pengen tahu, ya dengan cara yang berbeda ya kemungkinan dia datang akan lebih lebih besar. Ya, ini sebenarnya pernah dibahas waktu kalau saya nggak tahu ya Bu Susi itu datang training nggak waktu hari Sabtu.
ya tentang cara mengundang itu pernah di-share ya. Gimana sih kita buat cara mengundang orang dengan dia buat lebih penasaran gitu. Ya waktu sama Pak Kur kalau nggak salah itu Pak Willy. Ya, pokoknya itu kita pernah bahas sih. Ya, jadi sekarang itu mau buat orang itu datang ke acara kita segala macam, ada namanya kita buat orang itu jadi penasaran dulu. Ya, penasaran itu dari mana? Dari suatu yang sudah kita gali. Kadang kita ngundang orang itu sudah to the point untuk ngundang dia ke acara. Ya, saya pernah bilang bahwa zaman sekarang orang diundang A, B, dan C, dia sudah underestimate dulu. Ya, makanya kita di awal itu malah tidak ngundang orang, tapi kita lebih banyak menggali. Kenapa? Karena ketika kita gali, kita sudah tahu apa sih kebutuhan dia, apa sih problemnya dia, apa sih hard bottomnya dia. Itu akan lebih memudahkan kita ngundang dia dengan poin-poin yang lebih tepat sasaran. Itu menurut saya. Karena tadi kalau Bu Susi bilang ada nabungnya, ada income-nya, belum tentu orang itu tertarik dengan tabungan dan income-nya di awal. Sehingga dia tuh sudah nebak-nebak dulu. Nah, itu saya bilang penting banget Pak, Bu, ketika kita mau ngundang orang, itu kita gali dulu, ya kita bangun hubungan dulu. Zaman sekarang, kalau kita main sistem tembak, ya itu udah susah banget. Ya, sayang database yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu nembak, ini ada acara dari Ciputra, eh, ada potensi income-nya loh, kita bisa sambil nabung. Nah, itu semakin susah. Ya, better Bapak Ibu ngundang orang, ngajak orang, kita bisa bangun hubungan dulu. Bangun engagement dulu sambil kita ngegali. Ya, ngegali supaya apa? Supaya kita bisa tahu poin apa yang masuknya tuh akan lebih tepat. Gitu sih Bu Susi. Iya, iya. Tadi saya memang tanya dulu, kamu kegiatannya apa? Saya wira swasta, Tante. Oh iya, gitu. Itu apa sih garis besarnya? Ada produknya. Saya bilang hanya ada produknya. Produknya ya Cipta sama Cilisa. Saya bilang kayak Nah, gitu. itu langsung to the point ya Bu. Jadi ketika sudah ada Cipta dan Cilisa, dia akan nebak sendiri. Ada produknya enggak? Kalau ada juga ada produknya enggak? Kalau untuk produk nanti saya akan jelaskan detail pada saat kita ketemu ya. Kenapa? Karena kalau saya jelasin ini nanti kamu bingung gitu. Yang pasti eh, kalau tadi dia Halo? wira swasta segala macam, ya ya Bu Susi tahu dulu motivasi dia sampai ngehubungi ibu tuh karena apa. Ya, tapi ya moga-moga lah dia confirm besok mau datang. Tapi hanya dia bilang, saya belum tentu join ya Tante. Ya enggak dipaksa Nggak apa-apa join. Bu. Betul. Dia datang, dengarkan baik-baik. Itu menambah ilmu kamu juga. Saya bilang gitu. Nah, udah betul Bu. Nanti tinggal di follow up lagi besok pagi sebelum acara Bu Susi info aja, follow up lagi aja. Saya WA lagi ya. Iya, betul Bu. Oke, oke. Danke Pak. Terima kasih Pak. Thank you Bu Susi. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanya atau kita ada yang mau di-sharingkan? Selamat malam Pak, saya dengan Bu Maria dari Malam Bu Surabaya. Maria, salam kenal Bu. Kita pernah ketemu belum Iya, ya Bu? rasanya kita belum pernah ketemu Belum ya. Pak. Soalnya nama Bu Iya, Maria tuh banyak, saya bingung lah. iya. Bu Maria domisili di mana? Begini, Sorry. Surabaya Pak, Oh, Surabaya. Surabaya. Oke, silakan Bu. Ya, saya mau bertanya Pak, sebenarnya kalau kita memasang teasernya dari Ciputra itu ke status, itu sebenarnya efektif nggak ya Pak ya? Maksudnya kan kadang itu kan ada video, cuplikan video, tapi di situ kan tertulis ada Ciputra Live seperti itu. Ya, Nah, lalu bagaimana menurut Bapak? Itu sebenarnya efektif nggak untuk mempromokan Ciputra Live lewat status kita gitu? Kita pasang status gitu. oke. Konten itu kan banyak ya Bu, macam-macam. Jadi kalau Bu Susi lebih tahu ini di kontak WA-nya Bu Susi, contoh lebih banyak profilnya tuh apa. Nah itu sebenarnya bisa disesuaikan Bu. Kalaupun ya ada Ciputra Live-nya segala macam, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ya, kenapa? Karena kita pun ada divisi berbeda, itu yang memang source datanya tuh dapatnya hanya dari iklan ads ya. Bahkan mungkin Pak Alam pun beberapa leader yang saya tahu Jawa Timur itu kan memang rajin tuh ya buat iklan segala macam. Nah, dibilang efektif atau enggak menurut saya sih masih ada potensi ya Bu. Ya dibandingkan tidak kita nggak share apapun sehingga orang tuh nggak tahu apa yang kita lakukan di CC ini. Jadi kalau misalnya Bu Maria bilang efektif atau enggak tergantung. Ya tergantung sebenarnya Bu
Maria ini lebih tahu di kontak WA-nya Bu Maria itu kira-kira lebih tertariknya itu kemana. Ya, kita tuh kontennya tuh banyak Bu sebenarnya. Ya, tidak hanya di share Cimin, ya, tapi yang sebelum-sebelumnya kita buat itu juga ada. Nah, jadi bisa disesuaikan sebenarnya. Ya, itu sih Bu Maria. Jadi kalau saya kontennya kita kan ada beberapa ya. Ada satu yang tentang memang produknya, ada juga tentang bisnisnya, ada juga yang tentang activity atau komunitasnya Bu Maria. Jadi bisa disesuaikan sih Bu. Ya, atau misalnya Iya, diseling iya. hari ini yang contoh tentang produk, besoknya tentang yang income-nya, besoknya bisa activity. Nge-share itu nggak harus konten, nggak harus teaser, Bu. Contoh nih, ada acara di mana di CWS, atau kayak kemarin, momennya pas EM. Nah, itu kita bisa jadikan status atau bisa jadi juga kita update di sosial media kita, Bu. Ya, jadi ini sebenarnya untuk mancing ketertarikan orang, ya, mancing keingintahuan orang, ya. Kenapa? Karena sekarang ini semua sosial kita kan menggunakan namanya sosial media atau digital. Ya, orang itu ya dari melihat kontennya ibu, statusnya ibu, ya, atau yang Bu Mari update di sosial media, ya kita nggak tahu mungkin ada orang yang penasaran dan pengen tahu. Ya, kenapa? Itu beberapa kali, ya, ada juga teman member kita yang pernah closing, ya ini member Jakarta ya Bu, itu closing, ya ini karena melihat ya status di WA yang tadinya dia nggak masuk list dalam daftar nama, tapi orang ini yang menghubungi. Ya, kenapa dia saking penasarannya tuh? Ya, sebenarnya ibu ini bisnis apa sih? Kok ada Ciputranya? Nah, kalau dibilang efektif, menurut saya tuh masih ada opportunity atau ada peluang sih Bu. Tergantung Bu Maria pinter-pinter buat konten-konten apa aja sih yang kiranya tuh menarik dan sesuai dengan yang ada di kontak WA-nya Bu Maria. Gitu Bu. Karena ada beberapa member-member kita itu yang memang dia dapat source daftar nama, itu dia update status. Dibandingin kadang kita ngeblast ke grup ya. Kan kayak mungkin Bu Maria ada grup-grup nih di WA-nya ya Bu. Ya, Iya. Mm. kita sering ngeblast tuh tentang CEC di grup-grup itu. Orang itu terkadang malah menganggap kita tuh kayak spam Bu. Ya, better ya kita lebih update status, orang yang melihat kan berarti ada orang yang penasaran dan pengen tahu, pengen cari tahu. Ya, dibandingin kita sering nge-share tuh di grup tapi tidak ada pembahasan apapun, ya itu terkadang kita dianggap spam. Orang sudah underestimate pasti Bu. Itu makanya tidak Mm. kita update status di sosial media, tapi kenapa nggak konsisten nge-share di WA grup Bapak Ibu? Ya kenapa? Karena itu sekarang tuh lebih banyak orang tuh kalau kita nge-share di grup itu kayak spam. Gitu sih Bu Maria. Iya, baik-baik. Terima kasih, Pak, Sama-sama atas Bu. waktunya. Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sama satu lagi Bapak Ibu saya mau share sedikit, kebetulan kan memang sekarang saya lebih banyak aktif di Jabodetabek ya. Jadi ada satu habit kebiasaan di Jabodetabek tadi ya, di mana sekarang teman-teman member dan leader itu buat beberapa spot area mereka untuk adakan namanya home sharing atau table talk. Kenapa? Karena eh, mereka sadar betul Bapak Ibu bahwa program ini ketika kita mau sukses maka activity itu harus berjalan. Ya, jadi ada beberapa teman-teman member di Jakarta itu yang secara inisiatif buat beberapa titik atau spot ya di setiap masing-masing. Contoh nih, ada member yang dari Bogor, mereka kan dibuat spot nih Bogor untuk table talk dan home sharing ya. Nah, itu bisa dilakukan mungkin sama teman-teman di wilayah lain ya, di khususnya Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, untuk bikin agenda rutin beberapa titik atau spot untuk adakan home sharing atau table talk. Karena di Jakarta itu sudah mulai berjalan dari bulan lalu dan hasilnya itu ya lumayan ya, activity itu berjalan, dari activity itu ada hasil dan ada closingan yang bisa didapat Bapak Ibu. Ya, ini baru dilakukan di bulan tersebut. Ya, kalau ini konsisten dilakukan dan semakin banyak spot-spot yang dibuat di beberapa home sharing, itu activity terus berjalan, maka pertumbuhan kita akan semakin pesat. Ya, kalaupun misalnya leadernya Bapak Ibu terbatas, ada agenda segala macam, home sharing itu bisa dilakukan ya secara mandiri, meskipun kita nggak pinter presentasi. Ya, caranya gimana? Caranya satu, ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan media digital kita tentang presentasi CEC. Ya, atau yang kedua,
Bapak Ibu bisa buat home sharing untuk bangun engagement dulu, ya. Itu untuk kalau misalnya buat follow up sharing ke setiap orang setiap hari 5 orang sulit ya buat aja sekaligus home sharing. Tapi di situ kita buat ngobrol-ngobrol dan bangun engagement, ya. Yang penting activity-nya tuh dipaksakan untuk berjalan Bapak Ibu. Nah itu yang dilakukan secara konsisten di teman-teman di wilayah Jabodetabek. Gitu. Oke, ada lagi mungkin dari Palan sudah ini belum ya? Palan mungkin ada tambahan dari Bu Maria. Home sharing itu maksimal berapa orang Pak? Home sharing itu kita nggak ditentukan Bu. Kenapa? Karena home sharing itu dilakukan contoh nih di rumahnya Bu Maria. Bu Maria tinggal buat undangan, buat teasernya, mau undang leader siapa, ataupun ketika leader nggak ada, ya Bu Maria buat aja tuh acara. Ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya silakan. Ya, terkadang yang datang ada 5, cuma 2 orang, ya nggak nentu. Ya, tapi ada juga terkadang tuh yang datang tuh banyak. Ya, jadi eh activity itu berjalan, ya prosesnya berproses. Ya dulu mungkin awal-awal cuma 2, 3, sekarang ini beberapa tempat, beberapa spot home sharing itu diadakan itu pesertanya cukup banyak, mayoritas di atas 5. Ya jadi itu bisa jadi potensi gitu. Itu ya Bu Maria. Jadi efektifnya tuh berapa, ya kalau di awal-awal mungkin yang datang tuh nggak terlalu banyak Bu, tapi kita membangun kebiasaan adalah activity itu bisa berjalan konsisten setiap hari dilakukan, atau home sharing itu contoh seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak apa-apa, yang penting ada beberapa titik atau beberapa spot teman-teman yang digunakan untuk home sharing, ya jadi nggak berpusat harus nunggu hari Sabtu EOS di CWS, ya karena ada Pak Alan, Pak Bram baru diadakan. Ya, secara pertumbuhan kita akan makin berat Bapak Ibu. Ya tadi saya bilang nih kalau sharing tidak ada yang bisa presentasi secara lengkap, Bapak Ibu bisa menggunakan media digital presentasi secara online, itu ada recordingnya. Ya, kalau yang belum pernah lihat bisa tanya ke leadernya, atau Bapak Ibu bisa buat home sharing itu untuk tadi ya bangun komunikasi dan engagement, ya untuk diundang nextnya ke acara EOS yang di CWS atau yang di mana. Itu tujuan dari home sharing. Gitu ya Bu Maria. Baik, baik, Pak. Itu ada undangan dari acara PKK itu yang ingin, maksudnya di dalam pesertanya itu ada sekitar 50 orang. Tapi menurut saya sih sebenarnya nggak efektif kalau sebanyak itu, Pak. Tapi ada Ya. keinginan mereka ingin, ya itu tadi, bagaimana menurut Bapak? Kalau Efektif seandainya atau kita enggak? ditawari, Oh, Ibu ditawari. ya ditawari, ini ada acara PKK, sekitar 50 orang yang hadir. Nah, apakah Ciputra mau berkenan untuk presentasi di dalam acara itu? Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Oke, efektif atau enggak itu tergantung eksekusi pada saat di acara ya Bu. Mungkin kita pernah juga adakan acara peserta dari 50 orang segala macam. Saran saya, Bu Maria sudah sampaikan belum tentang rencana ini ke leadernya? Ya baru Baru saya ya. informasi ke ya. Nggak apa-apa, nanti Bu Maria bisa sharing atau diskusi sama leader atau tim akademi yang ada di Jawa Timur. Yang penting sebenarnya efektif atau enggak adalah eksekusi pada saat di acara, Bu. Atau bisa juga disiasati tuh. Ya, tapi karena ini acaranya PKK, ya dia pasti kita nggak bisa dibagi atau di-split jadi 2 sesi. Ya pasti hanya bisa 1 sesi karena kita mengikuti acara mereka. Ya tinggal nanti efektif atau enggak adalah eksekusi pas di acara sih. Makanya Bu Maria tuh harus koordinasi sama leader dan tim akademi. Ya, karena kan setiap leader itu punya cara treatment eksekusi yang beda-beda. Ya, saya takutnya salah nanti. Ya, termasuk tim akademi. Ya, yang pasti ketika ada peluang coba dimanfaatkan, coba dimaksimalkan sebaik mungkin aja Bu Maria. Yang penting ada koordinasi, ada diskusi juga sama leadernya. Gitu ya, Bu. Iya, baik. Siap, Pak. Terima kasih atas masukannya. Ya, sama-sama Bu. Pak Alan mungkin ada yang mau ditambahkan Pak sebelum kita close acara malam hari ini. Pak Alan sudah selesai ini Bang. Karena Pak Alan ada acara ya. Pak Alan ada acara ya Bapak Ibu. Ada yang tahu mungkin? Mohon maaf Bu, apa nanti dibantu tutup aja Pak. Oh ya udah. Saya sih sudah selesai nih Pak Alan. Mau saya yang tutup atau dari Pak Alan? Ya, Kelihatannya tadi yang nutup Pak. Oke. Saya sih sudah selesai Pak Alan. Mungkin kalau mau tutup silakan.
Satu hal Bapak Ibu, saya cuma mau summary dari semua hasil training malam hari ini, ya, di mana ketika Bapak Ibu punya target yang besar, ketika Bapak Ibu punya target suatu pencapaian, ya, maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa lakukan activity kita secara konsisten, Bapak Ibu. Saya tahu activity yang secara konsisten dilakukan mungkin akan sulit, makanya kita bisa lakukan dari hal-hal yang kecil dan hal-hal yang mudah dulu. Yang penting kita bisa mulai, ya, Bapak Ibu bisa mulai kebiasaan-kebiasaan terlebih dahulu, ya, sehingga kebiasaan itu sudah menjadi habit buat kita, ya. Kenapa? Karena kebiasaan itu sama halnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah konsisten dilakukan setiap hari, Bapak Ibu. Ya, kayak tadi nih, buka sana ada teman-teman yang konsisten bangun tuh setiap pagi sebelum jam 5, ada yang konsisten olahraga setelah bangun pagi, ya. Jadi kalau itu sudah jadi kebiasaan, itu semua sesuatu itu akan jadi lebih mudah, ya. Makanya daily activity, weekly activity itu dibuat berdasarkan pola orang-orang yang sudah berhasil menjalankan bisnis di CEC. Nah, bagaimana tiga pola ini bisa kita terapkan, Bapak Ibu, meskipun saya tahu kita mungkin tidak bisa 100% diaplikasikan, makanya kita mulai start dari hal-hal yang kecil dulu yang bisa kita mulai. Yang penting Bapak Ibu mau mulai dan bisa dilakukan secara konsisten, gitu ya. Tadi ada raise hand mungkin dari Bu Diah. Ada yang mau ditanyakan, Bu Diah? Sorry. Atau kepencet? Halo Bu Diah. Iya, maaf kepencet Bapak. Oke, kira ada yang menanyakan. Sip. Kalau gitu, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya 1,5 jam. Ya, kita bisa sharing-sharing dan saya bisa share suatu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya, meskipun segala sesuatu yang kita pelajari tidak bisa 100% kita serap Bapak Ibu, tapi minimal 10%-nya itu bisa diaplikasikan sebagai hal yang konsisten atau kebiasaan baru yang kita mulai. Ya, poinnya adalah kita harus mulai Bapak Ibu dari hal-hal yang kecil. Yang penting hal kecil ini bisa konsisten dilakukan. Ya, kenapa? Karena kesuksesan itu adalah suatu progres, suatu proses. Jadi kalau misalnya prosesnya tidak kita lalui, ya bagaimana kita mau berhasil? Ya, saya tahu segala sesuatu yang sulit itu ketika sesuatu yang baru sulit dilakukan, makanya buatlah hal-hal yang kecil yang bisa kita capai sehingga pencapaian itu bisa jadi motivasi buat kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa sukses target di tahun ini yang menjadi targetnya Bapak Ibu bisa tercapai semua. Amin. Ya, tahun Amin. depan Bapak Ibu bisa ikut EM, bisa dapat trip ke Shanghai. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sukses buat kita semua, sehat selalu, semangat. Ya, masih banyak waktu, banyak hal yang bisa dikejar. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu mau berproses, kita semua bisa sukses sama-sama. Semangat Bapak Amin. Ibu, kita sukses Amin. bersama. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu di EM dan di Shanghai tahun depan. Amin. Amin. Semangat pagi, selamat malam Bapak Ibu, sukses buat kita semua. Amin. Selamat pagi. Makasih Kak Leli.